حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم محمد يا رب صل عليه وسلم محمد Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai cicit Syaihona Cholil Bangkalan Kiai Zubair Muntasyar wafat. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga. Kudoakan kamu masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Cicit Syaihona Cholil Bangkalan Kiai Zubair Muntasyar wafat. Kabar duka datang dari Pondok Pesantren, Ponpes, Nurul Cholil Bangkalan. Pengasuh Ponpes yang merupakan cicit Syaihona Cholil Bangkalan, Kiai Haji Zubair Muntasyar wafat. Kabar wafatnya Kiai Zubair disampaikan pihak Ponpes Nurul Cholil Bangkalan melalui media sosialnya siang ini. Telah berpulang ke rahmatullah, guru kami Kiai Haji Zubair Muntasyar, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan. Wafat Ahad, 19 Syawal 1445 Hijriah, 28 April 2024 Masehi, tulis akun Instagram Nurul Cholil Bangkalan seperti dikutip, Minggu, 28 April 2024. Jenazah akan diberangkatkan dari Ponpes Nurul Cholil Bangkalan menuju Masjid Agung Bangkalan dan selanjutnya dimakamkan di Pasarean Marta Jesah. Pemberangkatan jenazah dilakukan pada Asyar. Kabar duka ini turut disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta Kiai Haji Abdul Muiz Ali. Ia mengatakan Kiai Zubair wafat kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika mendengar kabar tentang wafatnya Kiai Haji Zubair, saya teringat dawuh Al-Maghfulah Kiai Nawawi bin ABD Jalil Sidogiri ketika wafatnya Kiai Abdul Alim bin ABD Jalil, ujarnya. Dawuh itu berbunyi, telah berkata Syekh Al-Adib Kiai Nawawi bin Abdil Jalil saat wafatnya sang kakak Al-Alamah Kiai Abdul Alim bin Abdil Jalil Sidogiri, siapa saja yang matinya hari Ahad, maka dia mati dalam keadaan membawa kalimah tauhid, la ilaha illallah. Dan saya berharap kelak mati di hari Ahad. Dan Kiai Nawawi wafat di hari Ahad. Beliau memang sangat menyukai disiplin ilmu kalam, bahkan menulis sebuah kitab 3 jilid, Amen Minad Dalal, tempat aman dari kesesatan, ujar Kiai Haji Abdul Muiz yang juga wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI itu. Kiai Haji Abdul Muiz menyebut Kiai Haji Zubair adalah alumni Pondok Pesantren Sidogiri pada zaman Kiai Cholil Nawawi. Putra-putranya juga banyak yang mondok di sana. Kita berdoa, semoga Allah merahmati Kiai Haji Zubair Muntasyar, diterima hikmah dan amal ibadahnya serta Allah maafkan segala hilafnya, doa Kiai Haji Abdul Muiz. Kita juga berharap, semoga anak-anak kita menjadi anak yang syolih-syolihah, mendapatkan barokah Masyaikh Bangkalan, khususnya Syaihona Cholil Bangkalan dan Al-Maghfulah Kiai Zubair Muntasyar. Amin, tutupnya. Profil Kiai Haji Zubair Muntasyar. Mengutip lama Pondok Pesantren Nurul Cholil, Kiai Haji Zubair adalah anak dari Kiai Haji Muntasyar pendiri Ponpes Nurul Cholil dengan Nyai Nasifah binti Kiai Haji Imron Kiai Haji Muhammad Cholil. Ia adalah cicit Syaihona Cholil Bangkalan. Semasa kecilnya Kiai Haji Zubair diasuh oleh sang ayah yang juga merupakan kiai terpandang di kawasan Bangkalan. Saat usianya mencapai belasan, Kiai Haji Zubair dikirim untuk belajar di Pondok Pesantren Sidogiri. Ia mengemban ilmu di sana selama 7 tahun. Sebagai putra satu-satunya dari sang ayah, ketika beliau wafat maka Kiai Haji Zubairlah yang melanjutkan estafet dakwah ayahnya. Ia mengasuh ratusan santri di pesantren peninggalan Kiai Haji Muntasyar, Ponpes Nurul Cholil. Pada usianya yang cukup muda yaitu 30 tahun, Kiai Haji Zubair sudah bisa merangkul jemaah majelis ta'lim peninggalan ayahnya, yang mana di antara mereka ada Kiai Sepuh dan Ustaz. Lautan manusia iringi jenazah Kiai Haji Zubair Muntasyar Bangkalan, cicit ulama besar Syaihona Cholil. Kiai Haji Zubair Muntasyar, Kiai Sepuh sekaligus cicit dari ulama besar Syaihona Cholil telah berpulang ke rahmatullah di usia 73 tahun, Minggu, 28 April 2024.
Lautan manusia mengiringi kepergian selamanya pengasuh Ponpes Nurul Khalil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan itu. Duka mendalam masyarakat Bangkalan, para santri, serta alumni pesantren saat jenazah Kiai Haji Zubair dipindahkan dari kediaman menuju Masjid Agung untuk disalatkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jalan Kiai Haji Moholil Gang 3 Kelurahan Demangan yang menjadi lokasi rumah duka ditutup untuk sementara. Ribuan masyarakat memadati jalur iring-iringan jenazah. Pekikan kalimat tauhid, La ilaha illallah, menggema menyusuri sepanjang jalur protokol Kota Bangkalan. Jarak antara rumah duka dan Masjid Agung tidak lebih dari 400 meter. Massa tampak berusaha sekedar ingin mendekat, memegang, hingga memanggul keranda sebagai penghormatan terakhir kepada Kiai Zubair. Sosok Kiai sepuh karismatik yang dikenal sebagai pribadi penuh kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, santri, termasuk alumni pesantren. Beliau tokoh yang sangat menjunjung etika. Beliau menjaga benar kedisiplinan tentang hubungan kekerabatan keluarga, terutama masalah sikap dan akhlak. Hubungan keluarga antara adik, kakak, sepupu, hingga ponakan, beliau sangat menjaga sekali. Dan itu pelajaran yang sangat berharga sekali bagi saya, ungkap keponakan Al-Maghfurlah Kiai Zubair, Kiai Haji Imam Bukhari Khalil, Kiai Imam. Kiai Haji Zubair adalah cicit dari Syaihona Khalil, putra dari pasangan Kiai Haji Muntasyar selaku pendiri PP Nurul Khalil dan Nyai Nasifah binti Kiai Haji Imron bin Kiai Haji Muhammad Khalil atau yang dikenal Syaihona Khalil Bangkalan. Kiai Zubair meninggalkan 11 orang anak. Perilaku pengayom keluarga dan menjaga kekompakan hubungan kekerabatan antar keluarga itu yang sangat saya rasakan. Sehingga dengan kepergian beliau, kami termasuk saya yang masih muda ini merasakan sangat kehilangan. Tentu ini menjadi tugas kami yang muda-muda untuk tetap menjaga yang selama ini beliau tanamkan kepada kami selaku keluarga Bani Khalil, pungkas Kiai Haji Imam. Hal senada diungkapkan Kiai Haji Nasih Askal, Ranasih, keponakan Kiai Haji Zubair sekaligus pengasuh Ponpes Syaihona Khalil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan. Bagi Ranasih, Kiai Zubair bukan sekedar paman tetapi merupakan sosok pengganti orang tua. Karena beliau yang mengangkat hidup saya, beliaulah yang ikut mengarahkan jalan hidup saya sampai pada titik sekarang ini, ungkap Ranasih. Selain sosok pengayom keluarga, Al-Maghfurlah Kiai Zubair juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan selalu mengajarkan teladan untuk selalu ikhlas memperbaiki masyarakat melalui semangat dakwah. Bukan hanya sekali atau dua kali Ranasih mendapatkan perintah dari Kiai Zubair untuk menghadiri sekaligus mengisi forum-forum pengajian. Ranasih merupakan salah seorang keponakan yang selalu mendapatkan nasihat agar tetap istiqomah dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada santri dan alumni. Kami berbelasungkawa, saya sangat berduka sekali dengan kepergian beliau. Paling mengesankan bagi saya adalah beliau memiliki kepekaan yang sangat kuat tentang bagaimana kehidupan masyarakat, terutama para santri, tutur Ranasih. Ia meyakini kelak akan muncul sosok-sosok pengganti yang meneladani apa yang telah diajarkan Kiai Haji Zubair. Baik melalui garis keturunan maupun dari para santri khususnya dan alumni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saya yakin beliau wafat dengan tersenyum, saya yakin beliau ridho terhadap semua yang ditinggalkan. Sehingga dengan keyakinan ini kami menatap masa depan melalui putra-putranya dan santri-santrinya tentang apa yang dapat diteruskan, segala warisan dan peninggalan-peninggal baik beliau, tambahnya. Usai disyalatkan di Masjid Agung, Kiai Haji Zubair dikebumikan di Komplek Pesarean Keluarga Besar Bani Khalil, Desa Martajasah, Kota Bangkalan. Jarak Masjid Agung dengan Komplek Pesarean berjarak sekitar 3 km. Sementara Wahyu, warga Kecamatan Blega saat ditemui di pelataran Masjid Agung Bangkalan mengungkapkan, kepergian selamanya Kiai Haji Zubair meninggalkan duka mendalam bagi dirinya dan masyarakat Bangkalan. Kiai Haji Zubair merupakan Kiai Sepuh, Kiai Hos di Bengkelaan. Kami masyarakat Bangkalan sangat kehilangan sosok beliau, kami sangat berduka, masyarakat Bangkalan sangat berduka. Beliau telah melahirkan ribuan santri, singkat Wahyu. Ribuan jemaah berebut angkat jenazah Kiai Haji Zubair ke pemakaman. Ribuan jemaah atau petakziah berebut mengangkat keranda jenazah almarhum Kiai Haji Zubair Muntasyar. Sebagai penghormatan terakhir menuju ke pembaringan terakhir di Komplek Pasarean Masjid Syaihona Khalil. Minggu, 28 April 2024, sore. Jenazah almarhum sebelum menuju Komplek Pasarean dari rumah duka disolatkan terlebih dahulu di Masjid Agung Bangkalan yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Nurul Khalil dan dilanjutkan menuju ke Komplek Pasarean Martajasah,
sebelum dikebumikan kembali disolatkan oleh ribuan jemaah di Masjid Syaihona Moholil. Almarhum merupakan pengasuh Ponpes Nurul Kholil, Kelurahan Demangan, Cicit dari Syaihona Moholil, Mbah Kholil, Bangkalan berpulang ke Rahmatullah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Minggu, 28 April 2024. Beliau kiai dan ulama sesepuh di Bangkalan, tidak hanya santri dan alumni yang merasa kehilangan, saya masyarakat Bangkalan dengan kepergian beliau sangat-sangat merasa kehilangan seorang ulama yang menjadi panutan masyarakat, kata Ribut Rahmat Jaya, Teamir Musola Al-Amin Perum Permata Indah, saat ditemui di Komplek Pasarean Syaihona Moholil, saat menunggu kedatangan jenazah untuk disolatkan dilanjutkan dikebumikan. Sekedar diketahui, Kiai Haji Zubair adalah cicit dari Syaihona Kholil, putra dari pasangan KH Muntasyar, pendiri PP Nurul Kholil, dan Nyai Nazifah binti Kiai Haji Imron bin Kiai Haji Muhammad Kholil atau yang dikenal Syaihona Kholil Bangkalan. Kiai Haji Zubair Muntasyar, kasihnya tak pernah putus. Hubungan batin Kiai Haji Zubair dengan santri-santrinya terus terjalin, kendati si santri telah merantau ke negeri seberang. Terkadang, saking dekatnya, Kiai Zubair sering mendapat firasat tentang keadaan mereka. Dikala begitu banyak orang menyebut diri seorang pendidik dan pembela hak-hak anak, termasuk hak pendidikan, seorang kiai justru berkarya dalam diam. Ia memberikan kepada santri-santrinya tidak hanya ilmu, waktu, dan tenaga, melainkan juga cinta yang begitu besar. Dikala begitu banyak orang yang mengaku dirinya pejuang hak-hak anak, mendiskusikan, membicarakan, dan melakukan pelatihan tentang hak anak, sang kiai telah memberikan pemenuhan semua hak tersebut kepada santri-santrinya. Dikala begitu banyak orang yang mengaku diri pejuang pendidikan anak, berlomba-lomba mengejar begitu banyak penghargaan, melalui tulisan, melalui kata-kata, sang kiai dengan rendah hati menyatakan dirinya hanya seorang hamba Allah yang tidak mempunyai kelebihan dan bukan dia yang pintar tetapi yang pintar adalah santri-santrinya. Bagi seorang pengasuh santri, penghargaan yang sebenarnya adalah keberhasilan anak-anak didiknya. Bahkan cintanya tidak hanya kepada santri yang masih jadi anak asuhnya, melainkan juga alumninya. Inilah yang terekam saat Alkisah berjumpa Kiai Hos Madura yang mempunyai ribuan santri dan ratusan alumnus, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Kholil, Demangan Barat, Bangkalan, Kiai Haji Zubair Muntasyar. Dulu agak beling. Kiai Haji Zubair adalah putra pasangan Kiai Haji Muntasyar, pendiri pesantren Nurul Kholil, dan Nyai Nazifah binti Kiai Haji Imron bin Kiai Haji Muhammad Kholil yang lebih akrab dengan panggilan Kiai Kholil Bangkalan atau Syaihona Kholil Bangkalan. Jadi, Kiai Haji Zubair adalah cicit Syaihona Kholil. Menurut cerita salah seorang santrinya, dulu ibu Nyai Nazifah lama tidak mempunyai keturunan. Maka, suatu ketika, Kiai Muntasyar bermunajat di Makkah. Ketika itulah, Kiai Muntasyar mendapat sebutir gabah, yang kemudian diberikan kepada ibu Nyai. Alhamdulillah, tak berapa lama, munajat Kiai Muntasyar diijabah Allah. Ibu Nyai mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Anak itu pun diberi nama Zubair. Zubair kecil diasuh dan dididik langsung oleh ayahnya, yang juga salah seorang kiai terpandang di kawasan Bangkalan, dalam lingkungan keagamaan yang kuat. Hingga saat berusia belasan, ia dikirim untuk belajar di Pondok Pesantren Sidogiri. Di pesantren tua ini, ia menghabiskan masa belajar selama 7 tahun. Saya mondok selama 7 tahun. Tapi dulu saya agak beling, nakal, kata Kiai Zubair suatu ketika. Semangat belajarnya saat itu memang tidak menggebu-gebu. Namun ketika ayahandanya wafat, Kiai Haji Zubair tersentak, dan menyadari bahwa dialah generasi penerus satu-satu ayahnya, karena ia anak semata wayang, yang harus melanjutkan estafet dakwah sang ayah, yang juga harus mengasuh ratusan santri di pesantren peninggalan ayahnya, Pondok Pesantren Nurul Kholil. Ia bingung, karena belum siap, terutama dari sisi ilmu. Maka, dengan semangat membara, yang dilandasi keikhlasan karena Allah, ia pun berusaha keras belajar dengan cara sorogan kepada beberapa kiai di Madura. Saya berusaha dengan ikhlas untuk belajar. Saya tidak ingin pondok peninggalan ayah mati. Menurut salah seorang santrinya, setelah sang ayah wafat sekitar tahun 1978, ia berusaha keras untuk belajar mendalami ilmu agama. Namun, di samping usaha yang keras itu, ia juga mendapat anugerah berupa ilmu laduni. Karena itu, tak mengherankan bila di usia yang terhitung muda, sekitar 30 tahun, Kiai Haji Zubair sudah bisa merangkul jamaah majelis ta'lim peninggalan ayahnya, yang di antara mereka ada Kiai Sepuh dan Ustadz. Sementara pesantren Nurul Kholil dalam asuhannya pun berkembang sangat pesat.
Tidak saja dari segi infrastruktur pesantren dan jumlah santri, tapi juga kualitas keilmuan santrinya, yang tak kalah dibanding dengan pesantren lainnya. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, berkat doa mbah-mbah saya dan pertolongan Allah Ta'ala, kata Kiai Haji Zubair saat ditanya mengenai keberhasilannya dalam mengelola pesantren. Perhatiannya terhadap santri juga sangat besar. Walau para pengurus dan guru telah senantiasa mengontrol santri-santri, Kiai Zubair secara rutin berkeliling melihat keadaan ribuan santrinya itu secara langsung. 8 Jam Madura Jakarta. Banyak kisah unik mengenai dirinya dengan santri-santrinya. Pernah suatu ketika, tahun 1998, salah seorang santrinya diperintahkan untuk ke Jakarta, tepatnya ke Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, menggunakan mobil Carry, dalam waktu 10 jam. Si santri tentu heran. Mana mungkin Madura Jakarta ditempuh dalam waktu 10 jam? Tetapi Kiai Zubair memaksa, bahkan memarahi si santri. Maka, dengan membaca Bismillah, akhirnya si santri berangkat juga. Ajaib, waktu yang ditempuh hanya 8 jam. Setelah kembali ke Madura, si santri diberitahu oleh kakak sepupu Kiai Haji Zubair, almarhum Kiai Haji Abdul Askal. Jangan heran. Itu adalah ilmu orang tua Kiai Zubair yang diberikan kepada Kiai Zubair, katanya. Dalam menguji santrinya, Kiai Zubair juga terkenal unik. Ia sering meminta sesuatu kepada santrinya padahal si santrai masih tidak mampu secara materi. Secara nalar, permintaan itu tidak akan bisa dipenuhi. Tapi justru sebaliknya. Malah, kehidupan si santri menjadi berkah berlipat-lipat. Ini banyak dialami santri-santri Kiai Zubair. Kedekatan dan kasih sayang Kiai Zubair terhadap santri memang luar biasa. Hal ini sangat dirasakan oleh santri-santrinya, baik yang masih belajar maupun yang sudah menjadi alumni. Hubungan batin Kiai Zubair dengan santri-santrinya ini terus terjalin, kendati si santri telah merantau ke negeri seberang. Terkadang, saking dekatnya, Kiai Zubair sering mendapat firasat tentang keadaan mereka. Saya senantiasa memperhatikan mereka semua, walaupun mereka telah selesai nyantri. Semua itu saya lakukan karena saya ingin santri-santri saya menjadi manusia yang baik. Tidak harus menjadi ulama atau ustadz semua. Jika menjadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Tidak menipu orang. Jika menjadi tukang becak pun, jadilah tukang becak yang baik. Kalau waktu sholat, ya sholat. Pokoknya saya berharap semua santri saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Kiai Zubair. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.